hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah biistighfari waladihi lahu." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seorang hamba di dalam surga dengan sebab istighfar si anak untuk orang tersebut. Jadi artinya hadis ini menunjukkan bahwa istighfar yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya dapat mengangkat, dapat meninggikan derajat orang tuanya di alam surga nantinya. Para ulama mencontohkan bagaimana contohnya istighfar seorang anak kepada orang tuanya. Disebutkan bi an qala al-walad, dengan bahwa berkata seorang anak, astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya, atau Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli walidayya. Apabila seorang anak membacakan, mengucapkan kalimat astaghfirullah liwalidayya atau Allahumma ghfir liwalidayya, maka orang tuanya yang di alam kubur mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak yang senantiasa membaca, mengamalkan ini akan menjadi anak yang barran liwalidai, yang bakti kepada orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW tidak menjelaskan berapa banyak istighfar yang demikian mesti diucapkan oleh seorang anak. Tetapi yang jelas, memperbanyak ucapan astaghfirullah liwalidayya atau Allahumma ghfir liwalidayya, memperbanyak ucapan demikian adalah merupakan satu tanda kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Dan lagi disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang sulit rezekinya, susah hidupnya, durhaka anak-anaknya, hendaklah memperbanyak mengucap astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya. Nah, orang yang memperbanyak ucapan ini dengan disertai hati yang hadir, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi anak-anaknya pun dijadikan anak yang berbakti kepada dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau tadi rezeki kita susah, rezeki kita sempit, urusan kita macet, anak-anak kada maasi lawan kita, anak-anak susah ditagur, amalkan ini. Astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya, astaghfirullah liwalidayya. Nah, dengan berkah amalan ini Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita yang selama ini ngalih diurus, susah diatur, akan menjadi anak yang penurut dan anak yang hormat kepada orang tuanya. Nah, namun amalan ini bukan amalan sekaligus jadi. Kena amalakan 3 hari. Nah, para jaki punya kareda perubahan hanya 3 hari amalakan terus. Jadi amalan, jadi wirid, jadi ulah kebiasaan.
Astagfirullah liwalidayya, astagfirullah liwalidayya, astagfirullah. Baca tiap hari 40 kali ke sehari, baca terus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, insya Allah apa yang dikatakan oleh para ulama itu akan menjadi kenyataan. Allah luaskan rezeki, Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada dia, anak-anak yang penurut kepadanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dari Sa'ad bin Ubadah, qala ya Rasulullah, inna ummi matat, apa atasaddaqu anha? Qala na'am. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Rasulullah, bahwa ibuku telah meninggal dunia. Apakah bisa ulun bersedekah atas nama ibu? Mama meninggal dunia, bisalah ulun ini bersedekah wahai Rasulullah atas nama ibu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, ya. Na'am. Jadi artinya kita dalam rangka berbakti kepada ibu bapa, kita bisa bersedekah atas nama mereka. Atas nama mereka. Nah, bagaimana contohnya bersedekah atas nama mereka itu? Contohnya ada duit di tangan kita 10.000 rupiah. Lalu kita dalam hati, nawaitus sadaqah, aku berniat sedekah an walidayya, atas nama orang tuaku. Maka yang bersedekah itu orang tua. Artinya apa? Pahalanya untuk orang tua. Nah, bagi duit 10.000 seorang, bagi duit 5.000 seorang, seolah-olah yang membagi itu orang tua kita dan pahalanya untuk mereka. Qala ashabus Syafi'i, berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i, yusannu liman arada ayyatasaddaqa ayyanwiya sadaqah an abawaihi fa innahu ta'ala yuthibuhuma wa la yanqusu min ajrihi syai'a. Disunatkan bagi orang yang hendak bersedekah bahwa dia berniat bersedekah atas nama orang tuanya, maka bahwa Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang tuanya dan tidak mengurangi daripada pahalanya sedikit jua pun. Jadi kita yang bersedekah ini sedikit pun kada kurang pahalanya. Bahkan kita dapat tambahan pahala birrul walidain, pahala berbakti kepada orang tua. Kalau kita bersedekah 10.000, ya segan kita surangan pahalanya, segan kita surangan. Tapi kalau kita bersedekah 10.000 dengan niat an walidayya, atas nama kedua orang tuaku, maka kita dapat pahala, kedua orang tua dapat pahala, tambah lagi selain pahala sedekah, pahala birrul walidain, pahala berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua yang dalam kubur dapat kelapangan, dapat rahmatnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi ini hendaknya menjadi kebiasaan kita. Jadi kebiasaan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini mungkin kita kada terlaksana, kada tagawi karena kada temulai. Nah, jadi kita ambil duit misalnya, atau ambil beras, atau ambil apapun yang kita sedekahkan itu, sebelum kita sedekahkan berniat. Nawaitu sedekah, aku berniat sedekah an walidayya, atas nama kedua orang tuaku. Nah, bagi. Nah, maka yang bersedekah itu bukan kita, kedua orang tua, pahalanya untuk mereka, dan kita pun tidak kurang sedikit pun pahala, bahkan ditambah pahala birrul walidain. Nah, orang-orang yang mewiridkan ini setiap hari akan melihat keajaiban dalam hidupnya.
Ra'al ajaib, dia akan melihat keajaiban. Orang yang mewiridkan ini saban hari, misalnya tiap pagi ada duit 50.000 rupiah, pecah jadi 10 lembar 5 ribuan. Nah, nawaitu sedekah, aku bersedekah an walidayya, dari atas nama kedua orang tuaku. Bagi duitnya 5.000, kakanakan ke siapa bagi. Karena isuk kayak itu pulang ada duit 1.000 pecah jadi 5.000 seorang. Niat nawaitu sedekah, aku bersedekah an walidayya, atas nama kedua orang tuaku. Bagi pulang, amalkan ini setiap hari. Kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita, baik dalam usaha kita, baik dalam karir kita, baik dalam rumah tangga kita. Berkah apa? Berkah kebaktian kita kepada kedua orang tua. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam al-Muhibbut Tabari asy-Syafi'i, yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubah. Berkata Imam Muhibbut Tabari, sampai kepada yang mati tiap-tiap ibadah yang dilakukan atas nama dia, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah. Sembahyang, kita tahu abah kita, mama kita banyak kali sembahyang, kita sembahyang usalli fardaz zuhri an, atas nama siapa? Bayang sampai kepada mayit. Atau yang sunat, kita niatkan atas nama siapa? Sampai kepada mayit. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Muhibbut Tabari Asy-Syafi'i. Kemudian sebutkan bagaimana cara kita membaca Al-Quran, zikir, tasbih, salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya yang kita baca itu sampai kepada yang kita maksud. Ini supaya kita menghadiahi mama abah itu jangan setahun sekali. Ini banyak bahaul setahun sekali itu pang abah terasa kiriman si anak. Padahal sidin lagi hidup hari-hari yang beri makannya kita. Sekali sidin mati setahun sekali. Nah, kita biasakan mengirimi kuitan ini tiap hari. Kita biasakan mengirimi kuitan ini 2 kali atau 3 kali sehari. Subuh, sampai zuhur, sampai isya. Ini mesti jadi amalan yang utama dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya mengirimi ibu, bapak atau siapapun supaya sampai pahalanya itu? Nah, oleh para ulama kita disebutkan ada beberapa macam cara. Pertama, idza kana bi hadratil mayyit awil qabri ay yakuna nawiyan lil qiraah lil mayyit wa illa la yasiru sawabuha walakin yahsulu barakatuha. Yang pertama, apabila kita di hadapan mayit atau kita di hadapan kubur. Nah, kan kubur. Kita datang ke kubur mama, ke kubur abah. Ayyakuna nawiyan al-qira'ata lil mayyit, bahwa dia berniat membaca untuk mayit. Ini sebelum baca Yasin, saya jago baca Yasin untuk mayit, untuk yang dalam kubur ini. Wa illa la yasilu sawabuha, kalau kada macam itu kada sampai pahala. Sampai pahala, walakin yasilu barakatuha, tapi yang sampai hanya berkahnya, pahalanya kada sampai. Jadi kita di hadapan kubur mama, di hadapan kubur abah, sebelum baca Yasin berniat saja membaca Yasin untuk mama dan abah, baca Yasin. Walaupun kada berdoa kada masalah, karena di hadapan kubur. Nah, wa idza kana la bi hadratil mayyit
awil qabri, bila mana dia tidak di hadapan mayit atau tidak dikubur, ayyakuna nawiyan al-qiraah lil mayyit summa ba'daha yad'u wallah ayyusila sawabahu lahu. Nah, kalau kita di rumah malam maghrib misalnya baca yasin, berniat sajaku dalam hati, sajaku membaca yasin untuk arwah mama, arwah abah, baca yasin. Tontong baca yasin, doa. Karena di rumah. Kalau dikubur kada perlu doa. Kalau di rumah mesti ada doa. Apa doanya? Ya Allah, sampaikanlah pahala surah yasin yang hamba baca tadi kepada ibu bapak hamba. Nah, sampai kepada keduanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amaliyah orang-orang dulu, amaliyah para sesepuh kita, para aulia Allah yang mereka rutinkan, yang mereka wiridkan itu antara lain adalah hadiyatul a'mal, bahadiah amal lil amwat, bagi orang-orang yang sudah mati itu. Karena ini sangat bermanfaat kepada mereka yang dalam kubur, dan berkahnya pun akan sangat banyak kepada kita yang hidup di dalam dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan kita menghiraukan pendapat-pendapat yang mengatakan apa yang kita kerjakan dalam dunia daripada amaliyah kada akan sampai pahalanya kepada mayit. Jangan dihiraukan pendapat itu. Dengari aja. Dengari tapi jangan dihiraukan. Mendengar radio, melihat di media sosial ada ustadz-ustadz yang ceramah baca yasin kalau sampai pahalanya kepada kuitan. Kasihan kuitannya kada dihadiahi. Nah, kita bukan yang bermazhab itu. Kita yang bermazhab bahwa amal kebaikan apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini itu bisa disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mati apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, dengan mewiridkan, dengan mengamalkan, memberikan hadiah kepada orang tua setiap hari, kita akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, demikian, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.